Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Khalid dari kelompok 10 membahas tentang pasal 3, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan kewajiban yang wajib dan mendesak bagi negara-negara pihak. Jadi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak ekonominya, sosial dan budaya seperti halnya hak asasi manusia yang membebankan 3 tingkat kewajiban pada negara. Pihak kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban dan membuat tugas memberi, memajukan dan memfasilitasi. Pasal 3 menetapkan standar yang tidak dapat dikurangi untuk memenuhi kewajiban negara-negara pihak sebagai yang diatur dalam pasal 6 sampai 15 isi SKAR. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelompok 10 akan melanjutkan materi kami yang membahas tentang hak persamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu ada kewajiban untuk menghormati. Kewajiban untuk menghormati ini mengharuskan negara-negara pihak untuk tidak melakukan atau menahan diri dalam tindakan diskriminatif baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang bisa mengakibatkan pengingkaran atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Penghormatan terhadap hak ini mewajibkan negara-negara pihak untuk tidak mengadopsi dan untuk mencabut undang-undang serta membatalkan kebijakan dan tindakan administratif dan program yang tidak sesuai dengan pasal 3 ini. Selanjutnya ada kewajiban melindungi. Kewajiban untuk melindungi ini mengharuskan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah secara langsung yang bertujuan untuk menghilangkan tindakan kebiasaan, prasangka dan praktik lainnya yang melanggengkan gagasan inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin dan peran stereotip bagi salah satu jenis kelamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahbadi, NIM 45200006 dari kelompok 10 akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah hak asasi manusia. Tema kami terkait dengan hak kesetaraan laki-laki dan juga perempuan. Baik, di sini saya mungkin akan menjelaskan secara singkat karena beberapa materi sudah atau akan ditambahkan oleh 2 orang teman kelompok saya lainnya. Baik, sesuai dengan judul, kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan. Ini sebenarnya sama atau bisa dibilang juga dengan sebutan kesetaraan gender. Jadi, di mana kesetaraan gender ini sudah mulai dijunjung tinggi tidak hanya dari negara, tapi juga kesetaraan gender ini sudah dijunjung tinggi dalam agama Islam. Contoh, kalau dalam negara, hak kesetaraan gender ini sudah mulai didirikan atau sudah mulai mendapatkan perhatian lebih sejak Orde Baru, di mana Orde Baru ini dimulai dari masa pemerintahan Soeharto.
di sana terbukti bahwa muncullah Undang-Undang Pasal 7 tahun 1984 di mana isinya itu berisi tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Jadi kalau dilihat di masa lampau banyak sekali wanita yang tidak mendapatkan hak-haknya gitu, tidak mendapatkan kesetaraan hak-hak dengan kaum laki-laki. Contoh di masa lalu wanita itu tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan yang terlalu tinggi. Jadi wanita di masa lalu itu dipandang sangat rendah, bahkan menganggap dunia pendidikan itu tidak penting bagi wanita. Wanita itu hanya memiliki tiga sumber saja atau 3 tugas saja di masa lalu, seperti sumur, dapur, dan juga kasur. Namun berjalannya waktu, wanita mulai mendapatkan perhatian lebih dari negara, di mana sudah disahkan dalam undang-undang yang telah saya jelaskan tadi, sehingga mulailah wanita tersebut diberikan hak kebebasan seperti untuk berpendidikan, untuk meraih cita-citanya seperti kaum laki-laki pada umumnya gitu. Jadi kaum wanita sudah mulai bebas untuk bergerak, untuk berproses di berbagai macam bidang, baik itu politik, pendidikan, hak kebebasan, dan lain sebagainya. Kemudian, permasalahan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ini juga mendapatkan perhatian lebih dalam agama Islam. Seperti dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97, di mana di sana menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang telah melakukan kebajikan atau kebaikan, mereka akan diberikan balasan pahala yang sama dan setimpal dengan kebaikan mereka. Jadi, penjelasan singkat dari Quran Surah Al-Nahl ayat 97 tadi menjelaskan secara tidak langsung bahwa ketika ada kaum laki-laki atau perempuan yang melakukan suatu kebajikan, maka balasan mereka sama gitu, tetap mendapatkan pahala dan tetap akan mendapatkan timbal baliknya gitu. Allah itu tidak memandang bahwa siapa yang mengerjakan kebaikan itu, misalnya Allah tidak pilih kasih terhadap satu kaum saja, Allah tidak pilih kasih terhadap kaum laki-laki saja. Contoh, ketika laki-laki taat beribadah, maka kehidupannya itu lebih mentereng, lebih bahagia, lebih sejahtera dibandingkan wanita yang juga mengerjakan ibadah. Melainkan Allah memandang umatnya itu dari niatnya gitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah, tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Jadi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan ini sebenarnya yang telah saya jelaskan di awal memang sudah mendapatkan perhatian yang lebih dari negara sebanyak Orde Baru. Bisa dilihat di zaman sekarang sudah banyak sekali wanita-wanita yang sudah berhasil meraih kedudukan kesetaraan gender, seperti misal contohnya untuk menjadi seorang pemimpin di negara kita tidak hanya dari laki-lakinya saja, tetapi melihat siapa yang paling mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya, kalau dipikir-pikir, tugas seorang kepala negara itu sangatlah berat, dan umumnya itu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Namun, kalau dilihat di negara kita juga memiliki satu orang pemimpin wanita, yaitu Ibu Megawati. Beliau bisa membuktikan bahwa wanita bisa menyetarai kesetaraan gender laki-laki. Dia juga bisa menjadi seorang kepala pimpinan negara. Contoh-contoh lain, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan berat yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, namun nyatanya pekerjaan berat tersebut juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan, seperti pemadam kebakaran biasanya itu dicerminkan oleh kaum laki-laki. Namun kenyataannya pekerjaan jadi pemadam kebakaran tersebut juga bisa dipegang atau juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Itu secara tidak langsung bahwa dunia pekerjaan itu juga sudah tidak memandang lagi perbedaan gender. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan juga perempuan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.